فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Al-Faqir Muhammad bin Mustafa Al-Haddar ingin menceritakan tentang sosok seorang habaib, seorang wali min awliyaillah. Beliau bernama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dari Bondowoso. Beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Talib bin Alwi bin Abu Bakar bin Umar Al-Muhdar bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sakab bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali Maulad Darak bin Alwi Al-Ghuyur bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Hali Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rum bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sibt Al-Husain bin Ali Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra bintar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perawakannya beliau ini tampan dan gagah. Orang yang melihatnya itu pasti mengetahui kalau beliau memiliki karisma yang sangat besar. Dari wajahnya terpancar cahaya yang begitu hebat. Para habaib dan ulama yang pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga atau keadaan nyata maupun dalam keadaan mimpi sepakat bahwa beliau ini adalah dzurriyyat yang paling mirip wajahnya dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau adalah menantu dari seorang tokoh aulia di masanya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dari Surabaya. Hubungan antara keduanya begitu erat, begitu dekat. Satu sama lain saling menghormati dan lebih memandang kelebihan ada pada yang lain. Menantu dan mertua sama-sama wali, sama-sama aulia. Habib Muhammad Al-Muhdar lahir di desa Kuwairah, Doan Al-Aiman, Hadramut pada tahun 1280 Hijriah atau sekitar tahun 1863 Masehi. Ayahnya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, seorang ulama rujukan para ahli ilmu di zamannya. Beliau lahir di Ar-Rasyid Ad-Du'aniyah pada tahun 1217 Hijriah dan wafat pada tahun 1304 Hijriah bertepatan dengan tahun 1886 Masehi. Lingkungan keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Itulah yang terjadi pada kalangan Alawiyin di Hadramut masa itu hingga saat ini. Sebagaimana lazimnya pendidikan para Alawiyin di Hadramut, Habib Muhammad mendapat bimbingan agama langsung dari ayahnya. Beliau menghatamkan Al-Quran dan belajar berbagai kitab keilmuan pada ayahnya. Beliau juga belajar kepada kakaknya Al-Habib Hamid bin Ahmad Al-Muhdar. Jika kita perhatikan, kita dapat mengetahui bahwa pendidikan para ulama Bani Alawi di Hadramut menghasilkan sanad keilmuan dari seorang wali bin wali bin wali, ulama bin ulama bin ulama, dan seterusnya hingga bersambung kepada Rasulullah SAW. Setelah belajar kepada ayah dan kakaknya, Habib Muhammad kemudian belajar mendapatkan ijazah dari para ulama dan aulia di saat itu. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dan beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas inilah yang merupakan guru pembentuk karakter dan kepribadian Habib Muhammad Al-Muhdar. Ketika itu Habib Muhammad selalu mengikuti majelis Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dan beliau pula yang menyertai kemanapun sang guru ini pergi.
Dalam kitab Tajul A'ras halaman 469 diceritakan bahwa Habib Muhammad Al-Muhdar mengisahkan salah satu peristiwa dalam kehidupannya ketika menuntut ilmu pada waktu itu. Dikatakan, saya membaca kitab Al-Muhadzab kepada Al-Imam Al-Walid Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Tetapi ketika itu tidak mudah bagi kami untuk menyelesaikan. Beliau meminta saya untuk menemaninya dalam perjalanan pulang ke Khuraidah, desa di mana beliau tinggal. Maka saya pun menuruti perintah beliau. Dalam perjalanan itulah saya membaca kitab tersebut bersama beliau. Sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan pembacaan kitab itu pada hari keberangkatan kami dari Gaidun. Ketika itu kami berjalan mengendarai 2 kuda berdampingan. Ini adalah bukti kedekatan dan ketakdiman beliau kepada sang guru. Selanjutnya, ketika ayah beliau wafat, bersama Habib Hamid kakaknya, Habib Muhammad melakukan perjalanan dakwah ke berbagai negeri untuk merayu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdua mereka melakukan perjalanan ke Singapura dan Indonesia. Dimanapun tempat beliau singgah, mereka selalu disambut oleh para penduduk negeri dengan sukacita dan penuh penghormatan. Setelah itu, berdua mereka kembali ke kampung halaman di Hadramut. Selang beberapa waktu, Habib Hamid, kakaknya, melakukan perjalanan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji dan berziarah ke makam datuknya Rasul Muhammad SAW di Madinah. Sekembalinya, kakak beliau dari Tanah Suci pada tahun 1308 Hijriah, Habib Muhammad melakukan perjalanan dakwah ke kota Hyderabad di India. Beliau datang untuk memenuhi undangan Sultan Awad bin Umar Al-Quwaiti di India. Beliau mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Ribuan manusia segala lapisan dan golongan berbondong-bondong datang untuk menemui beliau. Dari India, beliau melanjutkan perjalanan dakwahnya ke Indonesia dan beliau memilih Bondowoso. Di sanalah beliau menetap dan berdakwah. Beberapa waktu kemudian, Habib Muhammad Al-Muhdar bertemu dengan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya. Dari pertemuan itulah yang mendorong beliau untuk berguru kepada Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Karena eratnya hubungan keduanya, akhirnya Habib Muhammad Al-Muhdar menikah dengan putri dari Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dalam berdakwah, beliau menggunakan cara yang santun, yang bijak. Beliau berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan mereka. Kalimun nas ala qadri uqulihim. Dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, beliau menggunakan cara yang santun dan halus, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menerima dengan baik nasihat-nasihatnya. Semua kalangan, baik dari kalangan Alawiyin, orang-orang pribumi, bahkan para pembesar Belanda pun hormat dan segan kepada beliau. Habib Muhammad sangat senang menerima tamu yang datang ke rumah beliau. Dengan wajah yang berseri-seri, beliau menyambut para tamunya di depan pintu dan menghormatinya bak raja yang datang. Beliau sendiri yang menyiapkan melayani kebutuhan para tamunya itu. Beliau akrom kepada para tamu-tamunya dan menyayangi tamu-tamunya. Beliau yang sangat peduli dengan keadaan kaum muslimin, terlebih-lebih kepada para sadah Alawiyin. Karena kepeduliannya yang begitu besar terhadap para Alawiyin, hingga beliau seakan-akan sebagai bapak dari para Alawiyin yang ada pada masa itu. Selain ulama, beliau juga ahli di bidang sastra. Banyak tulisan dan karya syair-syair beliau. Beliau merupakan sosok ulama yang sering melakukan kontak hubungan dengan para ulama di negeri lain guna memecahkan berbagai masalah tentang dakwah Islam. Di antara para ulama itu adalah Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Hiyid, Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, dan Al-Habib Muhammad bin Agil bin Yahya dari Hadramut. Setelah beberapa hari menjalani perawatan di Surabaya akibat sakit yang dideritanya, pada malam Selasa 21 Syawal 1344 Hijriah,
bertepatan dengan 4 Mei 1926 Masehi, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar wafat meninggal dunia. Beliau meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dengan kewafatannya, para pecinta beliau seakan-akan menjadi yatim dan kehilangan sosok ayahanda. Pada keesokan harinya dengan diiringi seruan tahlil dan urayan air mata, ribuan kaum muslimin mengantarkan jenazah beliau ke pemakaman. Jasad beliau dimakamkan dalam gubah di pemakaman Al-Habib Hasan Al-Habsyi. Makam beliau bersanding dengan makam Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang merupakan seorang mertua, guru, sekaligus sahabat beliau. Beliau meninggalkan 5 anak laki-laki yang menjadi khalifah penerus dakwahnya. Mereka adalah Al-Habib Abdullah, Al-Habib Alwi, Al-Habib Saleh, Al-Habib Husin, dan Al-Habib Muhdar, yang mereka kesemuanya menjadi ulama. Beliau juga meninggalkan 3 anak perempuan. Kepada beliau, Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, saya ulangi lahumul Fatihah.